Jika membaca buku telah menjadi hobi kita, maka ia akan menjadi satu anugerah yang besar bagi hidup seseorang. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Orang yang hobi membaca buku bermanfaat, akan menjadi orang-orang ilmuwan dan orang-orang besar. Karena dia banyak memiliki ilmu, meskipun orang itu tidak memiliki satu pun gelar akademik. Di mana saja ada orang-orang yang cinta ilmu, ilmuwan yang konsisten dan mengamalkan ilmunya, di sana akan tersebar banyak kebaikan. Di sini kita akan membahas cara-cara praktis untuk mencintai buku, dan sangat diharapkan nanti setiap kita semua memiliki perpustakaan sendiri di rumah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pertolongan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Allahumma amin. Yang pertama, pilih buku bermanfaat. Buku-buku yang beredar di masyarakat banyak. Ada buku yang sangat padat manfaat, ada buku hiburan murni, ada buku sekolah, dan ada buku yang sia-sia isinya. Bahkan tidak sedikit buku yang merusak kehidupan. Jadi kita harus memilih buku-buku yang bermanfaat. Jangan mendekati buku-buku yang merusak. Buku hiburan tidak masalah, asalkan sehat, tidak membawa ide buruk, dan bukan menjadi menu bacaan utama. Cukup hanya sebagai selingan saja. Buku bermanfaat itu bisa berupa buku-buku yang sifatnya praktis, seperti buku teknik, bisnis, wawasan, politik, keahlian bahasa, sejarah, kesehatan, psikologi, ya. Termasuk buku-buku ulumuddin, buku-buku agama, tauhid, akidah, akhlak, muamalah. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, harus diingat nasihat yang mengatakan, bacalah buku apa saja, jangan memilih-milih bacaan. Bagi saya, sebagai seorang penggerak literasi baca, ini bukanlah nasihat yang baik. Sebab selama ini banyak orang sengaja menyebarkan ide-ide buruk lewat buku. Sebagai contoh, siapa yang tak kenal dengan novel Harry Potter? Seluruh dunia mengenalnya. Ternyata di balik kepopuleran novel tersebut, penulisnya ingin menyebarkan kekaguman kepada ilmu sihir ke seluruh dunia. Dalam novel itu dibedakan antara white magic, sihir putih, dan black magic, sihir hitam. Padahal semua jenis sihir di dalam Islam merupakan hal yang dilarang. Lagi pula, kita harus memahami, jika dalam sehari kita membaca buku-buku bermanfaat selama 24 jam penuh, maka waktu sebanyak itu tidak akan cukup membaca seluruh buku-buku bermanfaat yang ada. Banyaknya buku bermanfaat itu lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Lalu yang kedua, cara mengenali isi buku. Para kawan-kawan kajian online, ketika Anda memegang sebuah buku, Anda bisa mengenali isi buku tersebut tanpa harus membaca secara total dari awal sampai akhir. Cara pengenalan seperti ini sangat bermanfaat untuk menghemat energi. Mulailah. Pertama, lihatlah judul buku itu di sampul depan, front cover. Biasanya ada judul besar dan judul kecil di bawahnya. Kadang masih ditambah dengan aneka kalimat penjelasan lain. Jika Anda belum paham, lihatlah keterangan-keterangan di bagian sampul belakang, back cover. Penjelasan di sampul belakang bisa membantu mengenali isi buku tersebut. Jika masih belum paham juga, perhatikan nama penulis dan penerbitnya. Setiap penulis atau penerbit biasanya memiliki karakter khas. Penulis buku serius biasanya berbeda dengan penulis novel. Begitu pula penerbit buku ilmiah berbeda dengan penerbit buku hiburan. Jika buku itu terbuka, tidak ditutup dengan sampul plastik, pekerjaan kita mengenal lebih mudah lagi. Mula-mula baca bagian pengantar, baik dari penulis maupun penerbit. Lalu baca daftar isi, jika belum cukup, baca daftar kesimpulan, dan akhir, serta Anda baca daftar pustakanya. Setelah Anda mengenali isi buku itu, silakan diputuskan untuk membacanya atau tidak. Jika isi bukunya bagus, baca saja, jangan ragu. Kalau perlu, belilah buku itu untuk Anda koleksi dan dibaca di rumah Anda. Namun jika isinya negatif, abaikan saja. Katakan dalam hati Anda, saya tidak punya banyak waktu untuk membaca buku negatif. Masih banyak buku-buku lain yang harus saya baca. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah buat perpustakaan di rumah. Sekecil apapun buku yang Anda punya, Anda harus mempunyai perpustakaan. Jangan Anda bayangkan perpustakaan itu harus terdiri dari puluhan atau ratusan rak-rak besar yang terdiri dari ribuan koleksi buku-buku aneka judul. Tidak harus demikian. Perpustakaan di rumah bisa hanya berupa 1 atau 2 papan kayu yang ditempelkan di dinding.
lalu diisi buku-buku yang kita miliki. Bahkan kita hanya memiliki misalkan 20-30 buku. Tetapi jika dikoleksi secara serius dan ada niat dikembangkan, insya Allah ya, Anda akan punya perpustakaan lambat laun menjadi perpustakaan yang cukup lumayan. Dan tentu saja kita harus menyediakan tempat untuk buku-buku itu. Ia bisa berupa rak-rak, lemari, atau meja. Ibaratnya kalau kita memelihara hewan di rumah, kita harus menyediakan kandang. Nah, buku-buku ini pun juga membutuhkan kandang. Anda harus menyediakan tempat tersendiri untuk itu. Jangan seperti kebiasaan orang-orang elit. Mereka biasanya membeli lemari kaca yang bagus, diletakkan di ruang tamu, lalu lemari itu diisi dengan buku tebal-tebal berjilid. Tujuannya, kalau ada tamu masuk rumah, mereka akan menyangka tuan rumah sangat hobi membaca. Padahal, buku dalam lemari itu tidak pernah dibaca. Jangankan dibaca, lemarinya pun tidak pernah dibuka. Perpustakaan seperti ini pada dasarnya hanya untuk gaya-gayaan aja, kalau kata orang Betawi. Sangat ironis. Koleksi buku sebaiknya jangan diletakkan di ruang tamu, sebab nanti Anda akan kesulitan untuk memanfaatkan buku-buku tersebut. Setiap berantakan selesai dibaca, harus segera dirapihkan. Khawatir ada tamu datang. Apalagi kalau tamu datang dan tamunya kurang baik, ya bisa aja tamu itu akan mengambil buku Anda. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya pernah membaca ungkapan indah di stiker sebuah mobil. Tampaknya ungkapan itu bisa menjadi motivasi kita. Dikatakan kurang lebih, maybe I don't have a Ferrari, but I have a home library. Bisa jadi aku tidak punya mobil mewah merek Ferrari, tapi aku punya perpustakaan di rumah.